Kalau aku mah pandangannya digital ini untuk orang kaya. Kenapa tuh? Jadi ya banget tuh. Iya orang kaya, hanya orang kaya yang bisa mengakses internet, yang bisa beli, belanja gitu. Tapi gimana nih ketimpangannya kan. Halo Sobat Diet, selamat datang di channel kami, di Diet Pintar. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang ada di depan mata nih sebenarnya, yaitu tentang digital, tapi ada sedikit yang berbeda. Digitalnya kita akan bahas dari sisi ekonomi. Nah, biar aku nggak kesepian nih, aku mau panggil teman aku, yaitu Kak Aat dan Nisa. Halo, selamat datang. Halo Grace, halo Kanisa Halo, halo Kak Grace. semuanya. Halo Pak. Halo, sebelum masuk ke materi nih, aku mau tanya dulu, gimana kabarnya kalian? Siapa dulu nih? Mau Nisa dulu, mau aku dulu nih, Kak Grace. Boleh, Kak, boleh. Oke, baik, Kak Grace. Gimana Kak Grace kabarnya? Baik juga. Kalau Nisa gimana? Alhamdulillah baik Kak Grace. Kak Grace gimana? Tadi kan udah jawab nih, aku baik. Oh, Oke. oh iya. BTW, di sini tuh ada mungkin sobat diet pintar yang belum tahu apa sih digital secara ekonomi. Mungkin boleh dijelaskan dulu oleh Kak Aat, apa itu digital yang secara ekonominya? Digital ekonomi ya, ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu sebenarnya ya digitalisasi ya dari transaksi. Itu sederhananya adalah mengenai perekonomian yang sudah terdigitalisasi. Misalkan kalau kayak beli sesuatu sekarang udah via online ya, bayar juga udah cashless, artinya yang konvensional ataupun yang tradisional udah mulai bukan ditinggalkan sih, bertransformasi ke arah yang lebih efisien tentunya ya. Kalau misalkan ya kita tahulah ya banyak sekali ya kayak apa namanya kalau kita transaksi ya di beli sesuatu gitu ya banyak banget tuh. Mau belanja pakai OVO bisa ya, fintech jadi cukup pakai HP ataupun kartu udah bisa transaksi cepat lah gitulah ya, kurang lebih seperti itu sih secara umumnya. Jadi ekonomi yang sudah dibuat digital lah, yang terdigitalisasi ya, itulah kurang lebih Kak Grace. Ya, bener banget. Aku tuh sering kepikiran ya, kalau dengan semakin berkembangnya zaman, digital juga semakin berkembang kan. Tapi sebenarnya kriminalitas tuh semakin tinggi nggak sih, Nisa dan Kak? Kalau dari Nisa pribadi sih Kak, kalau misalnya soal kriminalitas itu tuh nggak cuma di era digital aja sih, memang pada dasarnya itu udah banyak gitu kriminalitas. Cuma ketika ada ekonomi digital ini, itu jadi kayak salah satu media aja gitu, yang bisa dijadikan media untuk kriminalitas gitu sih Kak. Cuman kalau dibilang karena adanya ekonomi digital gitu kriminalitas jadi semakin tinggi, kalau menurut saya sih enggak sih Kak. Karena memang dari dulu pun tanpa harus ada ekonomi digital kriminalitas itu udah tinggi gitu. Kalau menurut saya jadi background dari kriminalitas itu tuh bukan dari ekonomi digital gitu sih Kak. Melainkan dari tingkat ekonomi satu masyarakatnya aja gitu, yang biasanya tuh jadi alasan orang-orang melakukan tindak kriminal itu ya gitu. Kalau Kak gimana? Iya, tadi tuh Konisa kalau nggak salah ekonominya bukan di ekonominya, mungkin ke tingkat ini ya, apa namanya, celahnya kali ya. Tentu saja ya, Kak Grace ya, kalau kita tahu ya sebenarnya itu kan kalau digital itu udah terintegrasi ya dengan apapun gitu ya. Pasti ada celah tuh.
Kalau dari segi kriminalitas yang bersifatnya kayak copet mungkin berkurang kali ya. Jadi copet sendiri kan butuhnya kan uang cash gitu ya. Ketika ada yang terdigitalisasi, dia ngambil cuma dompet isinya kartu doang gitu. Nggak ngerti juga kan kartunya pinnya berapa segala macam. Jadi buat mungkin kalau saya pribadi kecopetan yang saya pikirin adalah KTP-nya ya. Jadi kalau ngurus KTP agak lebih ribet tuh kalau mengenai ATM atau apa ya udah bisa dibuat lagi. Nah, kalau terkait dengan kriminalitas tadi ya cyber mungkin iya itu jadi tantangan baru sebenarnya Kak Grace ya. Gimana dong? Pasti ada yang namanya spam-spam, hack-hack pasti ada tuh dan itu kalau secara ekonomi ya pertama mungkin lebih efisien hitung-hitungannya, tapi pasti ada namanya itu mungkin ya eksternalitasnya itu, eksternalitas negatifnya ataupun ya semacam apa namanya itu penumpang gelap lah ya, penumpang gelap yang memanfaatkan sebenarnya dari adanya digitalisasi ini. Nah, ini menarik nih sebenarnya kalau misalkan Kak Grace ataupun Kak Nisa mau apa ya melakukan gitu ya kecil-kecilan gitu ya tingkat kriminalitas mengenai digitalisasi ini. Iya, kos ekonomi tentunya harus lebih efisien ya dengan digitalisasi ini. Tapi tadi kriminalitas dari cybernya pasti ada gitu ya, karena terintegrasinya itu pasti ada lah gitu ya penumpang gelap itu. Gitu Kak Iya, Grace. Kalau Kak Grace sendiri gimana nih mandangannya? iya sih benar. Karena kan mungkin secara ekonomi kita belajar nih buat ngenal digital. Cuman di saat ada beberapa orang yang gunain digital itu nggak semestinya gitu. Ada yang mereka salah menggunakan. Nah, yang salah menggunakan itu akhirnya jadi kriminalitas gitu di kita. Gitu sih. Terus aku juga kepikiran nih kalau orang udah belajar nih kan capek-capek tentang digital gitu. Dia juga pintar gitu kan. Kalau di era digital sekarang kan mereka melakukan kejahatannya lebih canggih lah ya dibandingkan dulu gitu. Nah, gimana caranya biar ilmu-ilmu yang kita dapat buat belajar digital tuh nggak disalahgunakan gitu kalau menurut Nisa dan Kak At. Nggak disalahgunakan gitu ya digitalnya ini ilmu digitalisasinya nih. Iya, biar nggak Ah, disalahgunakan. aduh pertanyaan menjebak ya Kak Grace ya. Ini kalau nggak disalahgunakan balik lagi sih ya ke ini ya ke nurani sih sebenarnya ya. Jadi yang namanya kejahatan itu kan kayak misalkan bayangin aja Kak Grace nih, Kak Grace kenapa mau nyuri data dari orang? Kenapa? Ya, kita balik lagi gitu pertanyaannya. Kira-kira kenapa tuh gitu Kak Karena Grace? Kalau mahal. misalkan Mahal, karena Kak. mahal ya. Kebutuhan, tapi Nah duitnya itu nggak dia ada. kan. Nah itu dia makanya lagi-lagi kebutuhan hidup kan buat kebutuhan hidup seandainya ilmu itu disalahgunakan kayak ngehack terus kayak apa kembalikan lagi pertanyaan diri masing-masing buat apa sih ya kurang lebih mungkin ujung-ujungnya mungkin ya buat diduitin lagi mungkin ya mungkin itu Kak Grace jadi kalau misalkan kalau misalkan Kak Grace nanya bagaimana biar ilmunya nggak disalahgunakan kita kembalikan lagi ke pertanyaan diri sendiri nah ini kenapa ya saya salah gunakan gitu ya sebelum kita bertanya orang kenapa ya saya salah gunakan jadi emang agak tricky jawabannya jadi subjektif jatuhnya Kak Grace jadi kalau aku bilang sih ya kalau mau nggak disalahgunakan ya itu lagi hati nurani kenapa mau menyalahgunakan ilmunya gitu ya. Benar itu kebutuhan. Cuman kayak di luar negeri gitu, di negara-negara selain Indonesia, kenapa gitu mereka bisa dengan digital yang lebih tinggi, lebih canggih daripada kita, tapi kriminalitasnya tuh nggak setinggi kita gitu. Ya kayak tadi kayak ngehack, terus ngebajak data-data lah yang secara ekonomi ya. Oh gitu. Gimana Mm. akan kan Nisa mungkin ada dari negara lain mungkin emang seperti itu negara lain atau gimana nih? Misalnya negara lain itu lebih tinggi atau enggak, misal kurang tahu ya Kak. Tapi kalau misalnya ditanya, seandainya memang begitu, misalnya seandainya memang sama yang Kak Agris bilang kan, misalnya di luar negeri itu teknologinya lebih tinggi, gitu, lebih canggih, tapi kejahatan di bidang teknologinya ya, kayak ada data-datanya itu di hacker gitu, itu jauh lebih rendah dibandingkan kita. Mungkin salah satunya ya karena ini Kak, tingkat ekonomi di Indonesia itu juga masih rendah ya kan. Jadi kebutuhan itulah yang mendorong orang-orang itu untuk melakukan hal jahat gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi sih
gimana caranya supaya bisa diminimalisir ya Kak. Sebenarnya kalau untuk generasi muda sendiri kan itu tuh bisa dididik gitu dari kecil gitu, kita ditanami nilai-nilai yang bisa nantinya nuntun kita gitu. Meskipun kita nanti itu pinter gitu kan atau ahli gitu dalam bidang teknologi itu, kita jadi bisa memanfaatkan ilmu kita itu dengan bijak gitu. Kan kalau seandainya kita itu ahli di teknologi, apalagi di era sekarang, itu kan seharusnya peluang kerja kita juga lebih besar sebenarnya Kak. Nah cuman balik lagi nih sama yang kayak Pak Aad bilang, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kita milihnya jalan yang mana gitu kan. Makanya kalau Nisa pribadi sih harus kita tanamin dulu nilai-nilai moral yang benar gitu. Jadi untuk kedepannya nanti kita melangkah juga sesuai jalan yang benar. Itu sih, Kak. Enggak sih, kita udah ditanemin nih moral yang benar kan dari kita kecil. Tapi tuh di saat sekitar kita tuh semuanya, misalkan mereka membutuhkan jurnal, terus teman-teman kita tuh kayak, ngapain beli, udahlah ngebajak aja gitu. Ada kok situsnya juga di Indonesia gitu. Ntar kan lama-lama juga kita akan merasa, iya ya bener juga ngapain gue ngabisin duit gue gitu. Padahal ada gitu yang bajakannya, ya nggak sih? Kadang suka mikir gitu nggak sih? Jadi percuma gitu udah ditanemin moral dari kecil, tapi kalau besarnya lingkungannya memang udah mengajarkan kayak gitu, kita juga akan kebawa, ya nggak sih? Sih ya, akan lingkungan mempengaruhi ya. Kan siapa yang mengajari ya kita ikutin gitu ya. Tapi itu ya, lagi-lagi mungkin yang digital ini kan mempengaruhi perilaku ya. Mempengaruhi perilaku. Jadi kalau misalkan digital itu kan dekat dengan behavior-nya ya. Dengan segala kemudahan ini sebenarnya itu hack itu adalah kayak menghack itu adalah dari perilakunya. Misalkan ya tadi misalkan yang membajak segala macam ya. Karena ya perilaku kita ingin mencari yang secara motif ya, pengen cari yang mengakses dengan mudah gitu tanpa harus misalkan ya membayar lebih atau dan sebagainya macamnya ya, tentunya itu kan perilaku ya, dan itu terjadi saat ini juga kayak fintech itu kan belajar dari behavior-nya gitu, behavior dari perilakunya gitu kurang lebih. Di digital economy itu ya belajar perilaku juga, kenapa ada hack, karena kan jurnal kan berbayar mahal, kita kan pengen free access gitu loh, Oh, jadi sehingga hacker itu muncul gitu untuk membantu kita gitu sebenarnya. karena Ya, kebutuhan ya, Kak? ya karena kebutuhan sendiri tadi Grace. Jadi kayak nggak ketemu tuh antara supply sama demand-nya tuh gimana tuh. Misalkan hacker itu kan kayak tanda kutip lah kayak calo kan, calo tiket tuh kalau kamu beli beli tiket konser misalkan. Tiketnya habis nih. Sedangkan kamu sangat membutuhkan untuk nonton konser itu. Sehingga kamu beli dari calo. Nah itulah hacker itu mungkin ya fungsinya seperti itu, mohon maaf kayak calo lah gitu ya. Jadi ketika misalkan Kak Nisa butuh sesuatu gitu kan, terus apa namanya dan Nisa sangat butuh sekali, ketika mau akses ternyata sulit gitu, maka hacker itu pakai hack aja gitu loh, pakai hack aja jadi dapat akses, dapat dan sebagainya macam. Mungkin ya itu kurang lebih ya. Saya nggak tahu nih pandangannya Kak Agres sama Kak Nisa kali ini, bisa pro kontra ini sebenarnya. Itu pandangan saya sendiri gitu. Kalau aku, karena aku mahasiswa, jadi sekarang aku pro sih dengan adanya hacker sih itu, karena memudahkan banget, apalagi jurnal kan sekarang lagi masa-masa mau skripsian, terus butuh jurnal-jurnal, dan nggak mungkin juga kan aku di kondisi yang masih mahasiswa ini terus aku harus bayar jurnal, apalagi beli data yang sampai juta-jutaan gitu, kayaknya aduh susah banget sih. Jadi aku pro sih untuk sekarang ke hacker. Tapi saat nanti aku punya karya kayak aku yang bikin jurnal, terus aku udah publish gitu, terus orang-orang ngehack, itu ya merasakan sih gimana keselnya ya dipakai orang secara gratis. Soal pakai jurnal gitu sih pernah sih Kak. Sering malah kan ya, karena itu sih balik lagi sama kayak Kak Grace bilang tadi kan, karena posisi kita juga sebagai mahasiswa gitu, kalau mau beli-beli yang mahal-mahal itu kan nggak ada uangnya gitu, jadi ya pakai yang bisa dulu gitu kan, tuntutan juga sih Pak kebutuhan. Sebenarnya ada dari Perpustakaan Nasional, sebenarnya sih ada tuh kan bisa akses sebenarnya jurnal. Ya mungkin perlu dukungan lagi ya, mungkin dari kampus-kampus ya. Setahu saya tuh kalau kampus luar negeri itu, negara maju itu, kampus-kampus negara maju itu dapat akses kalian untuk
mendownload jurnal gitu ya. Sepengetahuan saya ya, mungkin kampus-kampus di Indonesia sebaiknya sih sudah ada kerjasama ataupun membeli jurnal, sehingga itu mendukung ya, sebenarnya kan di lingkungan akademik ya, seharusnya mungkin apa namanya, kampus-kampus baik swasta maupun negeri ada gitu ya kerja sama ataupun membeli mungkin akses jurnal ya. Itu sehingga nanti makin apa namanya, karena lingkungan akademik kan mengajarkan yang harusnya yang baik-baik ya. Yang tadi tuh sulit, maka akhirnya ada celah sehingga ya sudah memanfaatkan hal semacam itu. Jadi antara kode ekonomi supply demand-nya nggak ketemu, maka muncullah yang namanya itu ya calo tadi ya, tanda kutip calo tadi, yang membantu kalian seperti kalau nonton konser, maka Kak Calo itu membantu kalian untuk biar bisa nonton konser. Nah, itu mungkin nanti ada pandangan lain ya. Ini sebenarnya pro kontra aja sebenarnya. Kalau saya sendiri pihak mana nih? Kalau saya sendiri pernah di posisi melakukan juga, pernah di posisi nggak enak juga gitu. Jadi ya lagi-lagi dilema sebenarnya, kita nggak usah berbohong sama diri sendiri bahwa wah saya paling jujur. Sebenarnya nggak juga, nggak ada juga yang jujur gitu. Pasti pernah jadi mahasiswa dan pasti pernah melakukan itulah gitu. Dan kan Iya, percaya nggak sih sebenarnya kalian tuh otak kalian tuh dimainkan oleh digitalisasi ini? Sadar nggak? Kanisa mungkin atau Kak Grace, misalkan gini, kayak ada promo misalkan ya dari platform tertentu gitu ya, mau belanja ini, kan sadar nggak sih kan tuh lagi dimainin otak kalian tuh, lagi dihipnotis lah. iya Coba saya benar. nanya balik. Nah, Kak Grace Sadar, pernah ya pengalaman ya? sadar. Kita jadi nggak rasional tuh, Kak. Kalau Kanisa gimana nih, kehipnotis nggak dengan promo-promo gitu? Iya, Pak, pasti. Apalagi kalau misalnya promonya itu harga atau bahkan lebih. Nah, itu dia tuh. Jadi sebenarnya kenapa ekonomi sekarang dibuat digitalisasi, karena bisa menghipnotis kita gitu loh. Jadi kalau yang saya baca-baca gitu ya, ternyata ya permainan otak gitu ya. Sekarang itu yang dimainkan otak kita gitu. Ketika ada promo, ada flash sale gitu kan. Yo, buru-buruan beli, terus ada Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Wah, tuh banyak gila-gilaan tuh. Jadi makanya ekonomi kita tumbuh tuh, dari internet itu ekonomi kita tumbuh dan terus tumbuh gitu ya, bisa triliunan mungkin ya, satu platform aja bisa triliunan itunya apa namanya transaksinya. Nah, cuma pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya digitalisasi ini untuk kota besar saja atau seluruh pelosok nih Kalau menurut pandang. aku, seharusnya semuanya sih, nggak ada dibedain untuk kota dan pelosok. Kalau dibedain, kasihan dong, apalagi kalau misalkan kita bicara pendidikan ya, pendidikan di pelosok, kasihan dong nanti kalau mereka nggak ada digitalnya, mereka susah cari ilmu dari internet, kayak gitu-gitu. Kalau dari saya juga seharusnya merata ya Pak. Cuman mungkin kalau lihat realita itu memang masih ada beberapa wilayah pelosok gitu yang sulit kalau misalnya harus diterapkan digitalisasi. Nah, jadi makanya kayak butuh juga sih support dari pemerintah atau perhatian pemerintah lah untuk desa-desa yang pelosok gitu supaya digitalisasi ini terjadinya cuma bukan di kota-kota besar aja gitu. Kalau aku mah pandangannya digital ini untuk orang kaya. Kenapa tuh? Jadi ya banget tuh. Ya orang kaya, hanya orang kaya yang bisa mengakses internet, yang bisa beli, belanja gitu. Tapi gimana nih ketimpangannya kan? Kali ini pandangan aku sendiri gitu. Makanya nih saya agak sedikit berbeda. Jadi kalau aku bilang digitalisasi ekonomi keberpihakannya belum nih gitu. Digitalisasi buat ekonomi ini keberpihakan. Jadi kita tingkatin internet segala macam, tapi satu sisi masih ada yang miskin, lapar gitu. Coba bisa bayangin tuh misalkan dananya cocok nggak ya dialihkan gitu ya. Ini buat pandangan kalian, kita sebagai ekonomi, kalau kalian punya dapat duit nih, dengan dialihkan untuk orang miskin apa untuk digital ekonomi. Karena kalau digitalisasi ekonomi sendiri mungkin hanya di Jakarta aja atau hanya Pulau Jawa doang, tapi bagaimana Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Nah, ini nggak tahu nih mana yang berkembang apa ya, terutama di Jakarta ya, terutama di kota besar itu. Nah, ini kalau aku pandangannya adalah digital ekonomi ini hanya untuk orang-orang yang itu ya, berpendidikan tinggi dan juga orang-orang kaya yang punya kemampuan.
Itu jadi belum apa ya, belum merata walaupun secara kontribusi mungkin besar kali ya di situnya. Nah ini ya artinya lagi-lagi ya ketimpangan sih. Nggak tahu nih Pak, pro kontra aja sebenarnya nih. Jadinya gimana nih ya Kak Grace, Kak Nisa nih, tantangan kita nih. Digital ekonomi cuma buat orang kaya nih. Gitu. Ya artinya silakan aja sih kalau ada pandangan lain kalian gitu. Tantangan kita nih. Digital ekonomi cuma buat orang kaya nih. Gitu. Ya artinya silakan aja sih kalau ada pandangan lain kalian gitu. Dan tadi ya yang bisa mengakses hanya orang-orang kaya. HP canggih coba bayangin Kak Grace, Kak Nisa. Coba mana bisa gitu HP yang sekarang cuma bisa nelfon doang. HP-nya minimal mungkin ya 1 jutaan mungkin ya. 500.000 ke atas. Tapi kalau HP 500.000 ada nggak ya? Kalian pernah ada nggak tuh ke toko HP 500.000 ya, harga 500.000, HP-nya bisa internetan? Susah. Susah kan, makanya tuh HP 1 jutaan gitu, rata-rata 1 jutaan. Kenapa? Iya, rata-rata dia 1 juta. Iya 1 juta. Jadi baru bisa, itu juga baru bisa akses. Itu belum lagi harus punya rekening bank. Coba tuh. Sudah rekening bank lagi. Belum lagi bikin mobile bankingnya. Jadi kita bisa bayangin tuh ya, HP 1 juta sedangkan orang masih membutuhkan. Ya walaupun itu lagi-lagi ya ini pro kontra aja. Kalau aku agak sedikit melenceng nih pemikirannya. Ekonomi buat siapa sebenarnya nih? Gitu. Ya, tapi aku nggak tahu ya Kak Grace, Kak Nisa mungkin punya cita-cita, bayangan mungkin semuanya akan merata kali ya. Ya tadi balik lagi ya, digital ekonomi terus perilaku ya, kita dihipnotis kayak orang gila jadinya, kayak digital ekonomi itu mungkin bisa ngebuat kita gila gitu ya. Mungkin ya kenapa aku bilang kayak buat gila ya, tadi konsumtif kita bisa 2 kali 3 kali naik loh. Coba nih Kak Grace, Kak Nisa yang tadinya nggak tahu misalkan barangnya, misalkan ke mall Kak Grace sama Kak Nisa ada sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali? Sebulan sekali. Tapi belanjanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Coba kalau misalkan ini kalau ke mall belanja ya, di luar platform online ya, lebih sering mana tuh, belanja online atau belanja via mall tuh? Online. Nah, kalau Kak Nisa sama. Sama aja, Pak. Jadi kayak orang gila kita tuh sebenarnya tuh ngabisin uang, gila. Bisa masukin keranjang, tiba-tiba beli sekian. Mungkin yang tadi sebulan 3 kali jadi sebulan 10 kali belanja kali, 20 kali belanja. Itu bisa jadi kayak orang gila nggak sih? Kalau aku mungkin kayak orang gila loh. Makanya aku tuh kayak, waduh, paling anti deh tuh. Bukan anti sih sebenarnya, hitung-hitung deh kalau misalkan mau buka itu, buka aplikasi belanja online tuh jadi parah belanjanya tuh. Parah banget. Kalau di mall kan lihat harga, nggak diskon, nanti aja gitu. Lihat ini, nanti aja deh. Capek ngeliatnya. Kalau di itu kan nggak usah capek, cuma ngeliatin doang tuh. Kalau di mall kan mungkin Kak Grace sama Kak Nisa muter-muter kayak kabel kusut kan. Sana lihat lagi, lihat sini lagi, nggak dibeli tahu-taunya. Tapi kalau lagi ini kan, lihat ini, lihat ini. Gila. Mungkin ada pengalaman kali Kak Grace, Kak Nisa? Ya itu tadi Kak, kalau ada flash sale tuh cepet-cepet karena harganya murah, terbatas waktu, berantem sama orang kan, maksudnya cepet-cepetan gitu. Tapi pas barangnya datang taunya biasa aja, bahkan jelek gitu. Padahal banyak orang yang mau. Tadinya beli karena rebutan kan sama orang, tapi ternyata kualitasnya juga jelek gitu. Ya itulah, dengan adanya kemudahan kita jadi semakin semakin bodoh lah istilahnya ya. Iya sih, Kak. Kalau saya itu paling lihat-lihat foto-fotonya itu kan kayak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi udah bagus gitu, harganya murah gitu kan. Jadi itu sih yang buat tertarik. Cuman ada beberapa tuh memang yang memang pas nyampe gitu, ada beberapa yang bagus. Tapi sering juga sih yang nggak sesuai dengan ekspektasi di awal. Ada rasa kapok nggak sih kalian tuh kalau beli yang gagal gitu? Ada, tapi paling ngerasanya sebulan doang. Terus nanti kalau ngelihat ada barang yang lucu lagi, beli lagi. Nah itu Kayak gitu. ya, kayak orang gila jadi itu kayak rasional tadi ya, kita udah nggak rasional lagi ketika bisa sesuatu gitu.
kita masukin keranjang walaupun nggak butuh kan, kita sekarang beli barang sesuai dengan kebutuhan. Mm-mm. Tapi karena ada godaan itu, jadi kita beli barang, nah makanya ekonomi kita tumbuh kayaknya ya dari situ tuh, konsumsi belanjanya tinggi banget kita tuh. Iya, betul. Nah, kalau menurut aku nih, secara keseluruhan digital ekonomi itu walaupun dia semakin berkembang, tapi jangan sampai kitanya juga tertinggal gitu. Kitanya juga harus pinter-pinter buat bisa berjalan seiringan dengan berkembangnya digital ekonomi. Nah, kalau menurut Kak Aat gimana nih secara keseluruhan? Iya, digital ekonomi itu baik, sebenarnya bagus. Kalau bagi pengusaha tuh jadi efisien ya. Jadi bisa bayangkan tuh kalau misalkan nggak perlu lagi sewa toko, kan nggak perlu lagi bayar etalase, cukup dari platform meng-cut cost banyak banget. Cuma pertanyaannya lagi tadi tuh kalau aku tuh masih mengganjal. Sebenarnya ketika terjadi digitalisasi ini, oke, dampaknya ke ekonomi tumbuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dapat merasakan hasil dampak terdigitalisasinya ini? Bagaimana yang menengah bawah gitu, bisa ngerasain nggak mereka gitu? Bagaimana yang ada di pelosok bisa ngerasain nggak mereka? Nah, ini hanya dirasakan sampai saat ini, pandangan aku sih sampai saat ini yang hanya bisa dirasakan di kota-kota besar, Kagres begitu. Jadi ya keseluruhannya sih ya baik, namun masih ada kekurangannya, yaitu tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan, khususnya menengah bawah dan di pelosok. Itu sih Kak Grace. Dari, ya kalau dari Nisa sendiri sih, intinya ekonomi digital itu tuh perlu banyak hal yang harus kita persiapkan dulu gitu. Kalau memang kita mau jadikan ekonomi digital itu sebagai salah satu faktor utama gitu yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Indonesia harus siap dulu dari berbagai aspek, sama seperti yang Pak Abdul tadi bilang gitu. Jadi harus dipikirkan dulu gimana caranya supaya digital ekonomi ini dampaknya itu baik untuk semuanya, adil gitu. Nah, buat sobat diet, kalian pilih yang mana nih? Mau pro atau kontra dengan adanya perkembangan digital ekonomi ini? Nah, buat sobat-sobat diet, makasih ya udah nonton video kami. Dan makasih juga buat Kak At dan Nisa yang udah mau nemenin aku bahas materi kali ini. See you in the next video.